Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Majdi akan menjelaskan tentang kompetensi mapping atau scanning pada pelajaran Quran Hadis di Madrasah Aliyah. Pendekatan berbasis kompetensi yang dikembangkan harus menjamin keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, disusunlah kurikulum nasional pendidikan agama Islam yang berbasis kompetensi dasar yang mencerminkan kebutuhan bagi peserta didik. Pendidikan Al-Quran Hadis adalah bagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam pada Madrasah Aliyah yang dimaksudkan memberikan motivasi serta pemahaman pada siswa-siswi guna memahami pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Selanjutnya, pada materi pembelajaran tersebut ada tujuannya dan fungsinya, yaitu tentang pengenalan Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber pokok bagi ajaran Islam. Al-Quran juga merupakan sumber hukum yang utama dan pertama dalam ajaran Islam. Sebagai sumber pokok ajaran Islam, Al-Quran berisi ajaran-ajaran yang lengkap dan sempurna, yang meliputi seluruh aspek yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, tujuan dan fungsi Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Sebagai petunjuk bagi manusia, dengan mengikuti petunjuk Al-Quran tersebut, maka manusia akan mempunyai arah dan tujuan yang jelas dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Selanjutnya, Al-Quran juga sebagai sumber pokok ajaran Islam. Salah satu fungsi penting Al-Quran lainnya adalah sebagai sumber pokok ajaran Islam. Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa Al-Quranlah yang mula-mula menjelaskan ajaran yang lengkap dan menyeluruh dari agama sebelumnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kompetensi dasarnya. Dalam pembelajaran Al-Quran Hadis, memfungsikan Al-Quran secara tepat dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Menunjukkan perilaku yang mengamalkan ajaran Al-Quran. Memahami tujuan dan fungsi Al-Quran. Dan memberikan kisah suri tauladan kepada orang-orang yang menjadikan Al-Quran sesuai dengan tujuan kehidupannya. Kemudian, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menjelaskan tujuan dan fungsi Al-Quran dengan benar. Peserta didik dapat menunjukkan perilaku orang-orang yang memfungsikan Al-Quran dengan benar. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan arah tentang cerita orang-orang yang mengamalkan pembelajaran Al-Quran. Yang terakhir, yaitu media dan alat yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama, media. Dalam media, video pembelajaran tentang kitab suci Al-Quran sangatlah penting guna memberikan edukasi kepada siswa-siswi dalam masa pandemi saat ini. Yang kedua, alat yang digunakan dalam pembelajaran Al-Quran Hadis di masa pandemi ini yaitu laptop dan proyektor atau video. Sangat diperlukan kepada siswa yang diberikan kepada guru guna mendapatkan ilmu yang berguna dan bermanfaat. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.